Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardian dari kelas manajemen malam 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam penggunaan sistem informasi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan etika dalam penggunaan SIM tersebut, yaitu biasanya perusahaan menggunakan sosial media untuk membangun komunitas dan jaringan marketing, akan tetapi etika di sosial media ini kadang berbenturan. Misalkan kita ambil contoh penggunaan foto yang diposting oleh orang di sosial media dan diambil oleh divisi desain departemen marketing. Biasanya mencari foto dari Google dan menggunakan sebagai media promosi di sosial media dengan mengedit terlebih dahulu foto tersebut. Hal ini terjadi karena posting di sosial media harus rutin dan berskala, sehingga desainer dituntut menghasilkan foto desain yang cukup banyak. Di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus dampak etika dalam penggunaan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada mengidentifikasi dan menggambarkan dengan jelas fakta-fakta. Semua foto yang diupload di sosial media, blog atau media sharing lainnya di internet pasti memiliki legal statement yang harus kita patuhi. Harusnya desainer meminta izin terlebih dahulu ke pemilik foto, atau jika sudah meminta izin tetapi tidak ada respon, maka bisa mencantumkan sumber foto tersebut diambil dari mana asal yang kita ambil oleh pihak tersebut. Yang kedua ada tentukan konflik atau dilema dan mengidentifikasi nilai-nilai yang lebih tinggi order terlibatnya. Konflik yang muncul biasanya foto itu dijadikan promosi brand tertentu, seolah-olah orang yang difoto menggunakan produk dari perusahaan itu, atau privasi dari orang yang ada di foto tersebut terganggu. Seharusnya divisi desainer tersebut dapat memperhatikan kaidah dan tidak melanggar privasi orang atau meminta izin untuk melakukan produk dalam berbentuk barang berupa uang atau barang-barang yang sering dilakukan oleh kalangan orang, atau meminta izin terlebih dahulu. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi pemangku kepentingan. Di sini orang yang berkepentingan dalam kasus penggunaan foto tersebut yaitu desainer untuk selalu update di sosial media dan pemilik foto yang diambil tanpa izin. Yang keempat ada mengidentifikasi pilihan berita yang kita ambil dengan alasan yang jelas. Pada kasus ini, penggunaan foto tersebut, pilihan yang paling baik adalah desainer menggunakan foto dengan legal. Jika foto tersebut diambil dari blog atau dari sosial media, maka desainer harus meminta izin terlebih dahulu. Dengan pilihan ini, maka desainer akan terbatasi sehingga ada konsekuensi dari penggunaan foto yang legal tersebut. Pilihan yang paling tepat adalah desainer membeli foto dari situs resmi atau situs-situs yang sudah didapat perizinan oleh pihak setempat. Dan yang kelima ada identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Konsekuensi dari pilihan yang seharusnya diambil oleh divisi desainer yaitu ada menggunakan foto dari web dengan aturan yang jelas, misalkan dari web-web yang resmi. Dan yang kedua ini ada perusahaan harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli lisensi dari foto yang digunakan. Dan yang ketiga ada desainer bekerja secara fair dan jujur dalam menggunakan hak cipta orang lain. Dalam apa sajakah isu etika ini? Sosial dan politis saling berhubungan dalam implementasi sistem informasi dan pemakaian internet pada perusahaan saudara. Isu etika dalam penggunaan sistem informasi manajemen ini dapat dalam implementasi sistem informasi dan pemakaian internet di perusahaan, yaitu dalam hal marketing. Marketing ini biasanya mencari customer dari sosial media, sehingga dalam kondisi apa perusahaan dianggap menyerang atau melanggar kebebasan pribadi seseorang. Peraturan-peraturan apa yang berbicara mengenai
mengintervensi kehidupan orang lain melalui pengawasan secara diam-diam, melalui penelitian dasar terlebih dahulu, atau melalui medium apapun. Apakah kita perlu memberitahu orang yang bersangkutan jika ingin mengambil data-data informasi dirinya? Haruskah kita mengumumkan kepada orang-orang bahwa kita menggunakan informasi yang terkumpul untuk tujuan review karyawannya? Dan yang kedua ini ada isu sosial, di mana kita sudah mempunyai departemen yang resmi untuk berperan dalam perusahaan, dalam sosial masyarakat. Akan tetapi dengan hadirnya sistem informasi tersebut, banyak CSR harusnya lebih luas biar bisa berkarya. Misalkan dengan memberikan informasi secara berskala tentang pentingnya vaksin, bahwa jika vaksin terlambat dan ditambahkan sebagai program dalam CSR, misalkan memberikan informasi vaksin dan pengobatan gratis di sosial media dan lain-lainnya, sehingga informasi lebih luas dan cakupan CSR lebih mengena ke orang yang membutuhkan. Dan dalam kasus-kasus ini tersebut pun terdapat pada dalam isu politik, di mana isu-isu politik ini mengenai implementasi sistem informasi di perusahaan, yaitu pada perkembangan perundang-undangan yang mengatur relasi antara pemegang dokumen atau catatan dan individu. Dari sekian banyaknya kasus yang terdapat dalam etika dalam penggunaan sistem informasi manajemen, banyak sekali yang kita ambil sisi positifnya. Apabila kita mengetahui kasus itu, maka kita harus berhati-hati dalam penggunaan etika sistem informasi tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.